Oke, rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap, kemudian one way ini seberapa efektif untuk kemudian mengurai potensi kepadatan yang terjadi beberapa titik ya di ruas tol. Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Selamat pagi, Pak Aan. Salam sehat. Pagi, Mbak Pita. Salam sehat. Mas Bayu, Oke. sehat semuanya. Salam sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Pak, harus sehat juga Pak. Pak Aan langsung saja Pak, Ya, ini kan kemarin uji coba ganjil genap sudah mulai berlaku Senin kemarin ya Pak ya, dan akan berlaku sampai nanti tanggal 27 sebelum nanti betul-betul diterapkan. Nah ini apa yang menjadi catatan Pak selama kemarin diterapkan? Baik ya, jadi kemarin kita sesuai dengan jadwal sudah memulai uji coba untuk ganjil genap. Sebenarnya kita ingin semua rekayasa lalu lintas yang akan kita siapkan pada tanggal 28 itu diuji cobakan kemarin. Namun karena situasi arus lalu lintas juga masih padat, dari timur juga masih padat, kemudian aktivitas masyarakat di sekitar Jabodetabek yang ada aktivitas di Jakarta ini juga masih ada aktivitas, sehingga diputuskan untuk uji coba ini hanya untuk GAG, ya, ganjil genap. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat bahwa sebelumnya memang kita sudah memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas, ya, mulai dari kontraflow, one way, ganjil genap, kemudian sampai pembatasan kendaraan barang 3 subuh ke atas. Tentu ini sebelumnya kita sudah melakukan simulasi, ya, simulasi di meja yang simulasikan bagaimana di ruas jalan tol tersebut situasi lalu lintasnya. Jadi kalau kita lihat data di jalan tol, itu pada saat weekend situasi normal, itu ada 70 kendaraan sampai 80.000 kendaraan yang berada di ruas jalan tol antara 47 sampai 62. Artinya dalam situasi weekend saja ini sudah mulai padat. Perkiraan nanti di puncak arus tanggal 28, 29, 30, itu ada 180 sampai 200.000 kendaraan pada puncak arus. Ini artinya ruas tersebut sudah penuh, mulai dari bahu jalan sampai ruas yang sudah disiapkan itu sudah penuh. Artinya ban ini berhenti karena terjadi macet total. Kemudian kita mencoba simulasi di meja, ya, mulai dari pemberlakuan kontraflow, ternyata angkanya masih di atas 1. Ya, pada saat weekend itu angkanya di 0,8 untuk volume capacity rasionya. Kemudian kita tambah one way, ini agak berkurang angkanya, namun masih di atas 1. Kemudian kita putuskan, kita sepakati menggunakan ganjil genap. Dan ini angkanya sudah mulai di bawah 1. Artinya ini sudah mulai berputar, tidak stuck lagi. Nah, itu dari simulasi di ruangan tersebut, kemarin kita sudah mulai uji cobakan ya, untuk ganjil genap khususnya sampai dengan kilometer 70 kemarin, ya. Hari ini kita sampai ke kilometer 188 di Palimanan, dan lusa nanti akan sampai ke Kali Kangkung. Hasil uji coba kemarin, ya, gimana Mas Bayu? Ya, mohon maaf, saya potong. Pak An, dari hasil uji coba kemarin, kita kan juga dapat laporan gitu, masih ada kepadatan begitu ya, terutama di menjelang kilometer 47 gitu. Nah, apakah ini juga mungkin masih akan terjadi ketika nanti diberlakukan GAG atau ganjil genap dan juga one way, Pak An? Jadi yang pertama hasil uji coba kemarin betul masih ada kepadatan, terutama di menjelang pengalihan arus untuk yang tidak sesuai dengan harinya, ya. Ini masih terlalu padat sampai 1 kilo lebih di gerbang tersebut kemacetannya. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, situasi arus lalu lintas ini masih normal, artinya aktivitas masyarakat masih normal, sehingga masyarakat sekitar Bekasi, Karawang ini masih tetap melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua, dari hasil evaluasi kemarin, ini masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa nanti tanggal 28 itu akan diberlakukan ganjil genap dan lain sebagainya. Ini artinya keputusan ini belum terinformasikan, ya.
Proses Bagaimana, Mbak sosialisasinya Gita? yang kemudian ditekankan ya. Ya, Proses sosialisasi, sosialisasinya ya. betul. Oke. Proses sosialisasi ini belum sampai ke masyarakat secara masif mungkin ya, secara menyeluruh. Karena dari hasil kemarin masih ada yang belum terinformasikan. Kemudian juga kita melihat dari personil kita sendiri, ini perlu ada perkuatan kembali, terutama di ruas masuk gerbang tol untuk menseleksi screening untuk yang ganjil genap ini. Oke, baik Pak Aan, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita ya, termasuk saya juga nanti akan, atau kita berdua akan menanyakan mengenai antisipasinya seperti apa kalau ada potensi kepadatan baik itu di ruas tol ataupun di jalur non tol. Nanti jawabannya saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, tadi Pak Aan menekankan mengenai proses sosialisasi. Jadi untuk infrastruktur pendukung, misalnya spanduk-spanduk berkaitan dengan ganjil genap ini seperti apa ya penerapan di lapangan, ada nggak sih? Nah, itu mungkin salah satu poin yang akan disampaikan oleh rekan kami, ada Agung Prasetyo yang ada di kilometer 47 ya saat ini atau pagi hari ini untuk memberikan informasinya pagi hari ini. Agung, apa informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan pada kita semua saat ini? Agung. Ya, Bayu, Gina juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus mudik Lebaran pada H-6 pagi ini kami mengabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, di mana pada pagi hari ini kendaraan pemudik yang datang dari arah Jabodetabek ataupun dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek ataupun Tol Trans Jawa memang semakin ramai dan sudah didominasi oleh kendaraan minibus. Selain kendaraan minibus juga masih banyak kendaraan truk-truk besar ataupun kendaraan sumbu tiga yang melintas sehingga menyumbat ke laju kendaraan lainnya. Jika dibandingkan dengan malam hari pada pagi hari ini, namun untuk para pemudik lebih banyak melakukan perjalanan mudik pada malam hari karena memang untuk menghindari panas dan untuk rekayasa lalu lintas uji coba one way juga yang sudah diberlakukan pada hari kemarin dari kilometer 47 sampai gerbang tol Cikampek Utama atau kilometer 70. Memang pada hari ini merupakan hari kedua uji coba ganjil genap diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek. Namun untuk jaraknya lebih jauh, di mana pada hari ini dari kilometer 47 sampai gerbang tol Palimanan. Untuk waktunya sama, yaitu pada pukul 11.00 sampai 13.00. Namun untuk hari ketiga pada hari Rabu besok jaraknya diperpanjang lagi dari kilometer 47 sampai gerbang tol Kali Kangkung dan waktunya juga diperpanjang dari pukul 10.00 sampai pukul 17.00. Upaya uji coba ganjil genap ini yang diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek agar dapat mengantisipasi kepadatan pada puncak arus mudik nanti. Namun pada puncak arus mudik nanti juga Korlantas Polri sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas lainnya, yaitu one way yang akan diberlakukan pada tanggal 28 April nanti hingga tanggal 1 Mei. Di mana untuk kendaraan yang datang dari arah Bandung yang akan menuju ke Jakarta akan dialihkan menuju jalur fungsional, yaitu tol Jakarta Cikampek Selatan yang berada di wilayah Sadang. Dan untuk kendaraan datang dari arah Palimanan ataupun dari arah Jawa akan dialihkan menuju jalur arteri. Untuk pagi ini, untuk persiapan ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek, kami pantau belum terlihat adanya petugas ataupun dari kepolisian yang akan menyiapkan ganjil genap untuk hari ini. Sementara itu, Bayu, kembali ke Anda di studio. Baik, Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari kilometer 47 tadi laporannya atau pantauannya hingga pagi hari ini. Bila ada perkembangan terbaru nanti kami akan kembali ke Anda. Kita lanjutkan kembali ya ngobrol sama Pak Aan ya. Pak Aan, tadi kan kalau Pak Aan menyampaikan bahwa uji coba saat ini karena masyarakat mungkin ada yang belum tahu, kemudian aktivitas masyarakat di sekitar lokasi juga masih dalam kondisi normal begitu ya. Tapi ketika nanti penerapan nih Pak gitu, dengan asumsi semua orang sudah tahu dan menaati, apakah yang mudik, katakanlah kalau saya mau mudik sekarang, saya bisa berharap nggak tol Jakarta Cikampek ini akan lancar-lancar aja gitu Pak? Baik.
Jadi itu tadi hasil simulasi di meja kita putuskan ya atau kita temukan bahwa apabila tidak intervensi, tidak ada rekayasa lalu lintas, itu akan stuck ya di situ antara kilometer 70 sampai dengan ke belakang. Kemudian kita simulasi sampai pada akhirnya kita menerapkan one way, kemudian ganjil genap dan pembatasan kendaraan barang 3 sumbu ke atas. Itu dalam simulasi dapat angka 0,6. Artinya ini berputar. Kecepatan bisa 10 sampai 15 ya kecepatan. Artinya masih berputar terus, tidak stuck berhenti. Apabila masyarakat tadi sudah terinformasikan semua dan mengikuti petunjuk dan arahan yang kita lakukan, apa yang kita simulasikan insya Allah artinya akan lancar insya Allah ya. Tapi ketika masyarakat ini yang punya ganjil, dia masuk tetap di hari genap, ini akan menambah beban atau kapasitas dari jalan tersebut. Kemudian mungkin ada yang tidak mengikuti petunjuk arah, mobilnya ada yang macet dan lain sebagainya. Ini hal seperti ini yang nantinya akan menjadi hambatan kita, akan memperlambat arus lalu lintas tersebut. Jadi hasil simulasi kita seperti itu, Mas Bayu. Baik. Nah, Pak Aan, kita paham bahwa memang tujuan diterapkannya ganjil genap ini sebagai salah satu upaya untuk mengurai kepadatan. Tapi tadi seperti pertanyaan yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, sebelum kombrek, ini apa sih Pak antisipasi yang dilakukan untuk mengurai kepadatan ya, potensi kepadatan yang terjadi di ruas tol maupun di ruas non-tol ketika menerima limpahan dari kendaraan yang memang ada kemungkinan diputar balik misalnya ketika tidak menerapkan aturan ganjil genap, bagaimana Pak Aan? Betul, jadi kalau kita bicara lalu lintas itu kan jaringan ya. Ketika tol ditutup ya atau tol diberlakukan one way, kendaraan yang arah dari timur itu akan memasuki arteri. Tentu arteri ini akan menjadi padat ya. Kemudian begitu juga ketika gage diterapkan, artinya separuh yang genap pada saat ganjil itu akan melalui jalan arteri. Tentu ini sudah kita antisipasi ya, untuk di arteri juga kita sudah survei ya untuk sarana prasarana jalan. Kemarin kami ke Jawa Barat, ke Limbangan dan titik-titik macet di Cileunyi. Itu dari jajaran sudah siap dengan beberapa intervensi atau rekayasa lalu lintas. Yang pertama, kalau nanti kepadatan ini terjadi di arteri, di jalur utara, tengah, selatan maupun pansela, kita akan melakukan rekayasa yang sama. Yang pertama adalah melakukan kontraflow sepenggal, ya. Artinya pada penggal-penggal titik macet ada pasar tumpah, ada permasalahan, kita akan lakukan kontraflow sepenggal. Atau kalau itu masih berat, kita melakukan one way sepenggal juga. Jadi arus yang sebaliknya akan kita tahan, kemudian dilakukan one way sepenggal. Atau kemarin kita simulasikan juga di Jawa Barat, kita akan alihkan prioritas yang dari barat ya, yang dari timur kita alihkan ke jalur alternatif, memutar atau jalan lingkar, sehingga arus dari barat ini tetap bisa berputar, bisa lancar. Itu beberapa rekayasa yang kita lakukan, baik di arteri maupun di jalan tol. Ketika di jalan tol nanti terjadi stuck ya, kita akan yang pertama akan melakukan sodetan. Artinya nanti setelah 47 ya ke depan itu kalau masih berat di sebelah kiri itu akan kita melakukan sodetan, artinya tetap kita masukkan ke sebelah kanan. Kemudian apabila itu masih berat juga ya salah satu jalan kita akan alihkan ke arteri. Jadi tidak ada putar balik kita ya, tetap kita alihkan, artinya dialihkan ke jalur arteri, bukan diputar balikan ke Jakarta lagi. Demikian beberapa rekayasa lalu lintas yang kita akan lakukan. Oke. Pak An, satu lagi, meskipun sudah ditetapkan begitu Pak ya, di dalam kebijakan ganjil genap dan juga one way ada jam-jamnya kan yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Nah, tapi kan itu akan berlaku sangat situasional ya Pak ya. Nah, situasional yang dimaksud ini seperti apa Pak? Apakah indikator-indikatornya, kemudian apakah memang kalau misalnya dari beberapa kilometer sebelum kilometer 47 sudah mulai stuck, itu akan ada skenario baru lagi atau gimana Pak? Betul. Jadi itu sangat
tergantung situasi. Yang pertama kita sudah jadwalkan ya, mulai contoh 28 ini mulai jam 17 sampai jam 24.00. Apabila jam 24 atau jam 9, jam 21 ini situasi sudah lancar, kita akan buka, kita akan normalkan ya, untuk memberi kesempatan teman-teman kita masyarakat yang di daerah timur. Tapi sebaliknya, apabila sampai jam 24.00 masih padat ya, arus lalu lintas masih berat, mungkin bisa saja untuk one way dan gage ini kita teruskan sampai melebihi jam 24.00. Begitu juga untuk itu ruasnya. Tadi kan disampaikan 47 ya, 47 sampai dengan Kali Kangkung. Nah, apabila di 47 antara 47 sampai 60 ini yang krusial di sini karena ada bottleneck ya, ada rest area. Kita bisa melakukan sodetan di 53, kemudian di 57 sehingga mengurangi beban arus yang ada di sebelah kiri. Itu beberapa skema yang akan kita lakukan apabila masih stuck gitu. Baik. Baik Pak An, terima kasih Pak An informasinya, sedikit, waktunya juga terima kasih sudah boleh sedikit lagi. Gimana Pak An? Sedikit ya. Ini pada akhirnya kita sudah menyiapkan ya, dengan simulasi-simulasi tersebut itu kita prediksi akan berputar roda, pada akhirnya kembali kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat yang pelaku mudik nanti, ini saya mohon untuk ikuti aturan atau ikuti petunjuk arah yang kita sudah buat, kemudian toleransi dengan yang lain sehingga di jalan ini bisa lebih lancar, bisa lebih nyaman. Saya kira itu, Mas Bayu. Oke, baik terima kasih Pak An sekali lagi waktunya dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali Pak An, salam sehat selalu. Selamat sehat, salam sehat.